Semuanya, selamat Toyahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kaisar Pedang Bulan. Kita masuk di part 36. Di awal video ini kita mundur ke beberapa menit sebelumnya. Sebelum Jae Galhye bertanya pada Suwon tentang apakah dirinya pahlawan yang dikenal sebagai pahlawan topeng rubah. Saat itu Suwon yang tengah duduk menatap Jae Galhye di depannya berpikir, Jae Galhye, seorang wanita yang mengusir para bajak laut dan diberi julukan Blue Dragon. Tapi itu hanya tipuan. Dirinya yang sesungguhnya disembunyikan dengan sangat baik. Seseorang yang tidak ada tandingannya dan keturunan dari klan Jaega. Kunjungan ini pastinya bukan hal yang biasa. Kemudian Jae Galhye yang sempat terdiam menatap Suwon di depannya, bertanya, "Aku punya pertanyaan. Itu sebabnya aku mencarimu, Yeonsi. Apa benar kau itu pahlawan yang dikenal sebagai topeng rubah yang identitasnya sedang dibicarakan di Muri?" Tentunya pertanyaan Jae Galhye membuat Suwon tersentak kaget. Apa katamu?" Jae Galhye melanjutkan, "Kau, Yeonsi, bukankah kau pahlawan topeng rubah itu?" Tentunya pertanyaan Jae Galhye membuat Suwon sempat terdiam. Lalu ia berkata, "Aku pahlawan topeng rubah. Aku tidak mengerti apa maksudmu." Saat itu Suwon berencana untuk berusaha menutupinya. Namun Jae Galhye terus menerus mengatakan sesuatu tentang fakta yang telah terjadi. Tentang waktu ketika Yeonsi dan Chunwosi tidak ada kebetulan sesuai dengan waktu ketika pahlawan rubah sedang beraksi. Suwon pun menyangka, "Aku yakin itu hanya kebetulan." Jae Galhye menjelaskan, akhir-akhir ini terlihat seorang pemakai topeng di bawah kelompok pahlawan topeng rubah yang menggunakan teknik berpedang manhwa dan jejak sword aura ditemukan pada jasadnya bajak laut. Mendengar hal itu, Suwon pun yang masih tak ingin mengakuinya membalas, "Orang yang ahli seni bela diri manhwa itu tak langka untuk ditemukan, termasuk subfaksi yang sekte manhwa. Jumlah mereka melebihi ribuan." Namun sangkalan Suwon seketika terhenti ketika Jae Galhye menuturkan 36 Plum Blossom Swords. Ada sedikit sekali orang yang bisa menguasai teknik pamungkas manhwa dengan begitu handal, kecuali mungkin Chunwosi, muridnya Sang Divine Plum Sword. Seketika itu juga Suwon yang tidak bisa menyangkalnya terdiam berpikir, meskipun sudah diperingatkan untuk tidak menggunakan seni bela dirinya manhwa itu, tampaknya itu tetap digunakan pada pertarungan melawan bajak laut. Dari awal, dia Jae Galhye sudah yakin bahwa aku pahlawan topeng rubah. Di saat Suwon terdiam seperti itu, Jae Galhye melanjutkan, "Aku tidak berniat untuk membongkar identitasmu kepada orang lain. Aku juga tidak minta apapun darimu. Aku hanya ingin konfirmasi. Jadi kurasa kau tidak berniat untuk mengungkapkan identitasmu yang sebenarnya untuk sementara waktu ini, ya?" Seketika itu juga Suwon tersentak kaget dengan perkataannya. Namun Jae Galhye melanjutkan, "Jika kau benar-benar ingin menyembunyikan identitasmu, kau pasti menyembunyikan seni bela dirimu juga. Tapi kau malah memamerkan gaya kesenian bela diri di setiap kesempatan, seolah kau ingin identitasmu diketahui. Jadi Yeonsi, aku yakin kau pasti merencanakan sesuatu yang besar." Mendengar semua hal itu, Suwon pun hanya terdiam berpikir. Bisa-bisanya dia membuat kesimpulan sampai sejauh ini. Sungguh keturunan langsung klan Jaega. Dia tidak hanya melihat menembus identitasku, tapi rencanaku juga. Dengan pikiran seperti itu, Suwon pun kini berdiri lalu melangkah ke sebuah lemari, mengambil sebuah topeng rubah yang ia gunakan sebelumnya. Ya, tidak ada gunanya lagi aku mengelak. Seperti katamu, aku memang sang pahlawan topeng rubah. Seketika itu juga Jae Galhye tersenyum puas, terkagum dengan jawaban Suwon. "Wah, kau memang hebat." Lalu Suwon pun menyimpan kembali topeng rubahnya sembari berpikir, "Tapi aku tidak biasanya diperdaya." Lalu Suwon pun membuat Jae Galhye terkejut dengan berkata,
Pantas saja kau disebut Blue Dragon. Aku tahu kaulah satu-satunya yang dikirim oleh klan Jegal untuk ke Jezia. Seperti yang kau tahu, aku pernah bertemu saat kau menyamar. Aku tidak berniat menyebarkan hal ini, jadi kau tidak perlu melakukan itu lagi. Meski sempat terkejut, Jegal tetap bersikap tenang lalu membalas, siapa kau sebenarnya, Yonsi? Memiliki seni bela diri yang kuat, perbuatan yang mulia, koneksi, dan kecerdasan. Alasannya sulit untuk diketahui, tapi aku ini bertindak demi saudara kembarku. Julukan Blue Dragon nantinya akan diturunkan kepada adik laki-lakiku. Mendengar hal itu, Suwon pun tersenyum puas, menuturkan, aku takkan menggali identitasmu lagi. Kita berdua tampaknya menyembunyikan diri asli kita untuk alasan yang berbeda. Sembari berdiri dari kursinya, Jegal yang menimpali. Sepertinya aku sudah memakan terlalu banyak waktumu, Yonsi. Suwon pun menimpali. Ya, tidak masalah. Lalu sembari melangkah pergi keluar dari ruangannya, Jegal berkata, sebetulnya aku mencarimu karena ada sesuatu yang perlu aku katakan kepadamu. Terima kasih sudah menyelamatkan nyawaku. Suwon pun dengan sopan membalas, aku hanya melakukan apa yang seharusnya. Sembari keluar dari kamarnya, Jegal menimpali, aku akan mengundangmu dan juga rekan-rekanmu secara formal nanti. Lain kali, aku akan menemuimu dengan diriku yang asli. Mendengar hal itu, Suwon pun tersenyum puas berpikir, menyelamatkan Jegal pada waktu itu adalah agar klan Jegal berhutang padaku. Aku akan memanfaatkan ini sebaik mungkin. Keesokan harinya, di dekat sebuah celah tebing, terlihat sekumpulan orang yang tengah bersiap-siap untuk menjalani babak penyisihan dari sidang Dragon Peak. Di atas sebuah tebing itu, terlihat seorang pria yang mana merupakan seseorang pengawas penyisihannya. Perhatian, seluruh peserta dimohon berkumpul. Babak penyisihan pertama sidang Dragon Peak adalah lomba lari. Pada saat tanda awal, lintasi jalur ngarai dan ambil bendera di garis akhir untuk lolos. Hanya 30% dari seluruh peserta yang bisa lolos. Jadi, berusaha semaksimal mungkin. Di tengah-tengah para peserta itu, terlihat Suwon yang juga hadir di sana, memperhatikan sekitarnya sembari berpikir, untuk memasuki kontes duel seni bela diri, kita harus lolos 3 kali babak penyisihan. Merepotkan sekali. Junwo ada di kelompok lain. Apa ada wajah yang kenal di sini? Oh, calon Peace Dragon ada di sini juga. Tanda peraturan yang melarang untuk menyerang peserta yang lain di babak penyisihan ini. Jadi dia pasti khawatir aku akan membuatnya gagal. Tapi aku tidak berniat mencari ribut dengan klan Wangbo. Ada siapa lagi ya? Changin dari faksi Yongchang ada di kelompok yang sama denganku. Dia tersenyum ke arahku. Kira-kira mereka merencanakan apa? Di saat kemudian, pengawas ujiannya berteriak, perhatian, sekarang babak penyisihan pertama akan dimulai. Seluruh peserta bersiap di garis mulai. Baiklah semuanya, mulai. Dengan begitu, para pesertanya pun langsung berlari ketika tandanya telah dimulai. Namun, meskipun mereka semua telah berlari dengan sangat tergesa-gesa, Suwon sendiri nampak sangat santai. Oke. Mari kita mulai pelan-pelan. Namun, urusnya Suwon akan berlari. Tiba-tiba saja muncul 4 orang yang menghalangi jalannya. Maaf ya, tapi kami diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Mendengar hal itu, Suwon pun seketika berpikir, ada apa ini? Jadi inilah makna di balik senyuman yang mengesalkan itu. Changin, meskipun ini taruhan, bisa-bisanya dia menggunakan taktik rendahan. Penipu dari faksi Yongchang itu menyamar sebagai peserta. Di saat Suwon berpikir seperti itu, keempat orang di sana saling beri satu sama lain, lalu langsung menyerang ke arah Suwon bersamaan. Mati kau, bajingan! Melihat hal itu, Suwon pun bersiap dengan tinjunya sambil bergumam. Tampaknya masa depan faksi ortodoks benar-benar cerah ya. Di saat para peserta tengah berlari, saling berlomba mengungguli satu sama lain, pengawas babak ujiannya yang tengah memperhatikan mereka bergumam, wah, turnamen ini memiliki banyak partisipan yang hebat. Namun, perhatiannya teralihkan
ketika mendengar sebuah suara dari garis start yang membuatnya seketika meliriknya. Loh? Mereka itu di mana terlihat Suwon yang tengah dihadang oleh keempat orang di depannya. Melihat hal itu, pengawas bab ujiannya pun berpikir, meskipun peraturannya tidak secara eksplisit melarang untuk mengganggu kontestan lain, tapi bukankah itu terlalu belak-belakan? Namun, menghentikan tindakan mereka itu di luar wewenangku. Dengan begitu, di saat mereka beramat menyerang Yeon Suwon, si pengawas penuhnya terdiam memperhatikannya. Melihat orang baru yang punya potensi diperlakukan seperti itu, miris sekali. Dia masih muda sih, nanti ada kesempatan lainnya. Namun tiba-tiba saja si pengawas dikejutkan ketika melihat Suwon menghajar seorang dari keempat itu. Bas! Apa itu? Setelah menghajar seorang di sana, Suwon pun melanjutkan ketiga orang lainnya yang dengan mudah ia habisi. Lalu orang terakhir pun yang hanya bisa pasrah kini mulai maju. Bajingan! Tentunya orang terakhir itu bukanlah tandingan Yeon Suwon yang dengan mudah dipatahkan serangannya. Lalu sembari menjengkeram pukulan orang terakhir, Suwon berkata, kalau kalian mau menggunakan taktik, setidaknya gunakan yang cukup bagus. Kemudian setelah menghabisi mereka semua, Suwon pun mulai berlari mengejar peserta lainnya. Melihat tindakan Suwon, si pengawas pun langsung memperhatikannya sembari berpikir, orang itu dia sangat terampil. Namun dia sudah ketinggalan jauh dari posisi pertama di lomba lari ini. Lolos ujian ini tampaknya sulit baginya. Sayang sekali talenta sehebat itu tereliminasi di babak penyisihan. Wah, apa itu? Kecepatan yang luar biasa. Di luar dugaan si pengawas, Suwon bisa mengejar para peserta, bahkan melewati mereka dengan sangat cepat. Hingga mereka semua yang tengah berlari di ujungnya seketika terhempas. Saking kuatnya hempasan angin ketika Suwon melewati mereka. Wah, apa itu barusan? Yang mana membuat mereka semua merasa jika seorang monster telah memasuki kompetisi. Di larinya, Suwon berpikir, jarak dengan posisi pertama terlalu jauh. Lolos mungkin akan tidak sulit, tapi aku jangan sampai selesai di belakang mereka, bukan? Peraturannya tampak cukup santai untuk babak penyisihan. Itu berarti aku sebenarnya tidak perlu mengikuti jalan yang sudah ditentukan. Kalau begitu, aku akan naik ke atas. Dengan pikiran seperti itu, Suwon pun kini melompat menaiki tebing di sampingnya. Lalu ia pun memandang jauh ke depan sembari berpikir, mari kita lihat. Itu dia, ini posisi pertama. Peace Dragon dan Changin. Teknik tubuh ringan mereka mengesankan, tapi mereka akan kejar pada nantinya. Dengan begitu, Suwon pun mulai bergerak, namun bukan melalui jalan seharusnya, di mana ia membuat rutenya sendiri di samping rute aslinya. Itu dia garis akhirnya. Dengan nyamannya, aku akan melewati itu di posisi pertama. Namun di saat Suwon yang telah melihat garis finishnya telah mendarat di dekat sana, tiba-tiba saja dikejutkan ketika mendengar seorang pria yang berkata padanya, ini menarik. Seketika itu juga Suwon terkejut ketika berbalik dan melihat sosok di belakangnya yang buatnya berpikir, kenapa orang itu ada di sini? Berpakaian serba polos tanpa ada motif atau dekorasi, dan dua pedang panjang yang terikat begitu saja, dengan pandangan mata yang ganas bagai hewan buas, dan aura yang berat sampai membuat bulu kuduk berdiri. Dia dikenal sebagai salah satu dari Two Honors, faksi ortodoks, Jihuabai, ketua Lin Simurim, atau Martial Honor. Apa yang dilakukan di sini? Kenapa sang ketua menyaksikan babak penyisihan? Dia tidak mungkin akan mendiskualifikasi diriku atas permainan yang curang, kan? Di saat Sohan berpikir seperti itu, Jihuabai menatapnya bergumam, aku tak pernah mengira kau bakal melintasi tebing. Kemudian Jihuabai pun melangkah mendekat ke arah Sohan, yang membuat Sohan seketika menuturkan, salam kepada ketua, saya Yeon Suwon dari Yellow Dragon Martial Hall. Melihat sikap sopan Yeon Suwon padanya, Jihuabai pun memegang pundak Sohan lalu tertawa puas membalas, rasanya senang
Bisa diakui oleh seorang pemuda sepertimu. Berapa umurmu, anak muda? Suan membalas, umur saya baru mencapai 20-an awal. Mendengar jawabannya, Juha Baek pun menimpali 20-an awal. Tapi kemampuannya sudah memuncak. Ketika aku masih muda, aku bahkan tidak mendekati itu sama sekali. Kau berasal dari sekte mana? Suan menjawab, saya dari Akademi Heavenly Lightning, sebuah akademi bela diri kecil yang tidak berafiliasi dengan 9 sekte terkuat. Mendengar jawabannya, Juha Baek pun melangkah pergi sembari berkata, "Hah, begitu ya? Bisakah kita bicara sebentar?" Melihat tingkahnya, Suwon pun sempat berpikir, untung saja, tampaknya aku tidak membuat suasana hatinya buruk. Kemudian, sembari melangkah pergi, mengikuti Juha Baek di belakangnya, Suwon bertanya, apa saya akan didiskualifikasi karena melaksanakan ujiannya dengan curang? Juha Baek membalas, didiskualifikasi? Memangnya kau salah apa? Seingatku, aku tidak memasang peraturan yang melarang melompat tebing. Suwon pun menimpali, syukurlah kalau begitu. Lalu setelah tiba di ujung tebing, di mana ia bisa melihat ke arah rute yang sebenarnya, Tuan Juha Baek menuturkan, ada seorang yang datang. Apa kau tertarik untuk bergabung dengan aliansi? Suwon pun membalas, tentu saja, Tuan. Mendengar jawabannya, Tuan Juha Baek meliriknya menimpali. Baguslah, kalau begitu. Oh, sang posisi pertama di lomba telah mengejar tuh. Aku mau berbincang lebih banyak, tapi masih ada kesempatan lain. Silahkan. Ternyata, saat mereka sedang mengobrol, Changin dan juga Peace Dragon telah tiba dekat garis finish. Hal itu pun membuat Suwon langsung berkata, iya, baik. Kalau begitu, saya permisi dulu. Di saat Suwon melangkah pergi, Tuan Juha Baek berpesan, "Harap kita berjumpa di podium nanti." Mendengar hal itu, Suwon pun yang tengah berlari sempat berpikir, podium hanya pemenang sedang Dragon Peak lah yang bisa menemui sang ketua di podium. Jadi maksudnya, dia menyuruhku untuk menang. Tampaknya, aku telah tidak sengaja memperoleh kesan baiknya ketua. Tapi, itu buruk. Karena, elder yang aku ikuti, itu berhubungan buruk dengan sang ketua. Sementara itu, di saat Changmin dan juga calon Peace Dragon tak berapa langkah lagi menuju garis akhirnya, mereka begitu menggebu-gebu akan kemenangannya masing-masing. Juara pertama adalah milikku. Kau pikir aku akan membiarkannya? Namun tiba-tiba saja, ketika mereka selangkah lagi di garis finish, muncul Yeon Suwon mendarat tepat di depannya dan mengambil bendera di sana untuk pertama kalinya. Dan video kali ini pun diakhiri dengan bersama dengan Suwon yang bangkit mengibarkan bendera kemenangannya. Pengawas ujiannya berteriak, juara pertama adalah Yeon Suwon dari Yellow Dragon Martial Hall. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.